Dan ada yang gagal melakukan provokasi-provokasi terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Jokowi, dan Pak SBY. Nampaknya ketiga tokoh yang dipilih oleh rakyat memimpin republik ini semakin akrab semakin harinya. Karena memang tentu saja untuk Indonesia yang lebih baik, maka elit politiknya harus saling merangkul. Karena memang kita membutuhkan pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan dari tokoh terkemuka untuk kemajuan bangsa ini. Dan kita akan melihat bagaimana kegagalan memprovokasi dan memecah belah antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo ternyata gagal total. Tentunya ini patut kita simak dan menjadi topik obrolan yang sangat menarik dan langsung kita saksikan. Assalamualaikum Sobat Brojo, Rahayu Wilujeng Dulhor. Saya Petruk. Di video ini kita akan mengulik pertemuan tiga tokoh yang murni dipilih rakyat. Kemarin kita telah melihat dalam acara ngunduh mantu Hatta Rajasa, tiga tokoh penting, yaitu Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memperlihatkan bahwa pertemuan informal antar pemimpin dapat menjadi jembatan dalam meredakan ketegangan politik. Momen ini juga memunculkan istilah cawe-cawe, yang mencerminkan bagaimana Prabowo dan Jokowi sepakat bahwa demi mencintai NKRI, semua pihak harus terlibat aktif dalam memperbaiki bangsa. Simak diskusi kami mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan memperkuat demokrasi melalui kebersamaan antar pemimpin. Cawe-cawe itu wajib, bukan malu-malu kucing. Nah, ini yang menarik. Ngunduh mantu Hatta Rajasa bukan sekadar acara pernikahan, tapi juga jadi panggung politik terselubung. Prabowo, Jokowi, dan SBY duduk satu meja. Tiga tokoh yang pernah bersaing, pernah berseberangan, tapi hari ini duduk bareng, ngobrol santai. Ini sinyal penting. Ini bukan sekadar basa-basi. Ini simbol kalau politik itu bukan soal menang kalah doang, tapi soal kerja bareng buat negeri. Tapi ada satu yang hilang, Megawati. Kenapa nggak hadir? Nggak diundang atau sengaja nggak datang? Publik bertanya-tanya, tapi jawaban resminya nggak ada. Yang jelas ketidakhadirannya malah makin menegaskan bahwa ada jarak yang belum terjembatani. Kalau benar-benar negarawan, kalau benar-benar berpikir untuk bangsa, kenapa nggak datang? Di sisi lain, yang datang justru memberikan pelajaran penting. Lihat Prabowo, lihat Jokowi. Dua orang yang dulu disebut rival, sekarang malah solid. Ini bukan karena politik pragmatis belaka. Ini soal memahami bahwa membangun negeri nggak bisa pakai ego. Mereka paham betul bahwa kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada gengsi pribadi atau dendam masa lalu. Cawe-cawe itu apa? Lalu keluar satu istilah dari mulut Jokowi, cawe-cawe. Kata ini awalnya dikritik habis-habisan, dianggap intervensi, dianggap melanggar demokrasi. Tapi Prabowo langsung mengcounter dengan tegas. Kalau untuk NKRI, semua orang harus cawe-cawe. Nah, ini dia bedanya pemimpin visioner dan pemimpin yang hanya jago wacana. Jokowi dan Prabowo ngerti bahwa dalam politik, netral itu mitos. Kalau cuma duduk manis, ya bangsa ini nggak bakal maju. Kalau cuma jadi penonton, ya kita bakal terus diatur oleh orang-orang yang nggak peduli sama rakyat. Jadi kalau ada pemimpin yang beneran peduli, ya wajar kalau dia cawe-cawe. Tapi ada yang nggak senang dengan ini. Mereka yang dulu nyaman berkuasa, yang sudah terbiasa mengendalikan negeri ini dari belakang layar, mulai ketar-ketir. Mereka coba jual narasi kalau Jokowi sudah selesai. Jokowi game over, bahkan ada yang bilang Jokowi sudah nggak relevan. Serius? Coba lihat kenyataan di lapangan, Jokowi justru makin berpengaruh. Semua partai masih berebut restunya, rakyat masih mendengarkan suaranya. Bahkan Prabowo sendiri menegaskan bahwa cawe-cawe Jokowi itu bukan masalah, tapi justru perlu. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi harus diam saja, ya jelas mereka ini nggak mau ada keberlanjutan pembangunan. Mereka lebih nyaman kalau Indonesia terus-menerus diatur dengan pola lama, politik transaksional, oligarki yang makin rakus, dan elit-elit yang lebih sibuk mengurus kepentingan sendiri ketimbang rakyat. Sekarang mari bicara soal Prabowo. Ada yang dulu meragukan, ada yang dulu skeptis. Tapi mari jujur, siapa hari ini yang lebih pantas melanjutkan tongkat estafet pembangunan dari Jokowi selain Prabowo? Prabowo bukan tipe pemimpin yang datang dengan slogan kosong. Dia datang dengan kerja nyata.
Lihat bagaimana pertahanan Indonesia di tangan dia makin kuat. Lihat bagaimana dunia internasional makin respek ke Indonesia. Lihat bagaimana TNI kini punya daya tawar lebih tinggi. Banyak yang bilang Prabowo berubah. Dulu keras, sekarang lebih lembut. Dulu emosional, sekarang lebih bijak. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Pemimpin sejati bukan yang keras kepala, tapi yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia belajar dari Jokowi. Dia paham bahwa untuk memimpin negeri ini nggak cukup cuma dengan gagah-gagahan. Butuh strategi, butuh konsensus, butuh kebesaran hati untuk merangkul kawan dan lawan. Dan lihat bagaimana Prabowo hari ini. Dia bukan lagi oposisi yang hanya bisa mengkritik. Dia sudah jadi bagian dari solusi. Dia masuk ke dalam sistem, memperbaiki dari dalam, dan sekarang siap mengambil alih estafet kepemimpinan untuk membawa Indonesia ke era emas. Lalu, apa pelajaran dari semua ini? Sederhana. Negeri ini butuh pemimpin yang mau terlibat. Pemimpin yang nggak takut cawe-cawe. Pemimpin yang berani ambil risiko. Jokowi sudah membuktikan itu. Prabowo juga sudah menunjukkan bahwa dia paham cara kerja politik dan bagaimana membawa Indonesia lebih maju. Jadi kalau ada yang masih terjebak dalam nostalgia masa lalu, kalau masih ada yang lebih sibuk menjaga warisan politik keluarga daripada membangun negeri, ya maaf saja. Indonesia sudah bergerak maju. Indonesia butuh pemimpin yang bekerja, bukan sekadar pemimpin yang hadir di acara seremoni tanpa kontribusi nyata. Mau Indonesia maju, ya harus cawe-cawe. Mau Indonesia kuat, ya harus kerja keras. Jokowi sudah memulainya, Prabowo siap melanjutkannya. Jangan biarkan mereka yang hanya bisa mengkritik tanpa solusi menghentikan laju kemajuan ini. Indonesia butuh pemimpin, bukan penonton, teman-teman. Kalau kita terus-terusan jadi penonton, ya Indonesia nggak bakal bisa jadi negara yang kita impikan. Begitu banyak yang ngomong tentang perubahan, tapi sedikit sekali yang mau ambil bagian untuk mewujudkan itu. Jangan cuma ngomong Indonesia harus lebih baik, tapi nggak mau ikut cawe-cawe dalam kebaikan itu. Kita butuh pemimpin yang bisa merangkul semua elemen masyarakat tanpa pandang bulu. Kita butuh pemimpin yang nggak takut mendengarkan suara rakyat, dan yang lebih penting lagi, pemimpin yang punya niat untuk membawa perubahan nyata. Jokowi sudah menunjukkan itu. Dulu orang meragukan dia. Tapi lihat sekarang, Jokowi gak hanya menjadi mantan presiden yang merakyat, dia sudah jadi simbol perubahan. Dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial, banyak yang mulai terasa, meskipun tentu masih banyak yang harus diperbaiki. Dan sekarang Prabowo, sebagai pemimpin yang sekarang, dia bukan hanya menawarkan retorika, tapi juga pemahaman mendalam tentang negara ini. Dia tahu Indonesia butuh kerja keras, butuh keterlibatan semua pihak, butuh politik yang lebih bersih. Kalau kita lihat Prabowo sekarang, dia sudah berbeda. Dia bukan hanya politisi, tapi juga negarawan yang siap memimpin negeri ini menuju kemajuan lebih jauh. Dia punya visi yang jelas untuk Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berdaulat. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih yang akan mengubah Indonesia jadi negara yang lebih baik? Jawabannya sederhana, kita semua. Kita yang harus ikut terlibat dalam setiap langkah perubahan. Jangan hanya berharap pada satu atau dua pemimpin untuk mengubah segalanya. Setiap individu punya peran untuk memainkan permainan ini. Pemimpin bisa mengarahkan, tapi rakyat yang menjalankan. Tanpa partisipasi aktif, tanpa keberanian untuk cawe-cawe, kita nggak akan pernah keluar dari zona nyaman kita. Bayangkan kalau kita semua, baik itu pemimpin, rakyat, hingga generasi muda, bersatu padu dengan niat yang sama, yaitu untuk membawa Indonesia menuju era emas. Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia yang punya peran besar di kancah global. Itu bukan impian yang terlalu tinggi. Itu bisa kita capai asal kita mau berusaha. Jadi, mari berhenti melihat perubahan dari perspektif negatif, dari sekadar melihat celah dan kekurangan. Mari mulai melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia. Prabowo dan Jokowi sudah memberikan sinyal bahwa perubahan itu mungkin. Jokowi sudah memulai perjalanan panjang itu dan Prabowo siap untuk melanjutkannya. Mereka tidak hanya berbicara, mereka bertindak. Sekarang tinggal kita yang harus memutuskan. Apakah kita mau terus duduk di pinggir lapangan, cuma jadi penonton yang mengkritik tanpa solusi? Atau kita mau ikut masuk ke lapangan, ikut berjuang, ikut cawe-cawe untuk Indonesia yang lebih baik? Jangan sampai kita ketinggalan zaman hanya karena takut untuk ikut terlibat. Indonesia butuh kita semua, butuh kerja keras, butuh keterlibatan aktif. Jokowi sudah menunjukkan kepada kita bagaimana bekerja keras untuk rakyat. Prabowo dengan segala pengalamannya siap melanjutkan perjalanan itu.
Tapi untuk sampai ke puncak, kita butuh semua elemen bangsa bersatu. Kita harus terus memperjuangkan kebaikan bersama. Ayo, jangan hanya jadi penonton. Jadilah pemain yang ikut membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Bersama kita bisa menuju Indonesia yang lebih maju. Ini waktunya kita ikut cawe-cawe, karena hanya dengan berpartisipasi, Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih besar. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo memang sudah terpilih langsung oleh rakyat dengan melalui 2 periode masing-masing. Itu bukan pencapaian yang mudah, dan sudah pasti mereka sangat paham betul tentang rambu-rambu di level presiden. Mereka tahu benar bagaimana bertindak dengan hati-hati, dengan kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan politik sesaat, tapi juga demi kepentingan bangsa dan negara. SBY dengan pengalamannya yang lebih panjang, memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik Indonesia. Beliau juga sudah melewati berbagai tantangan besar dan terbukti mampu bertahan serta membawa negara ini melewati masa-masa krisis. Jokowi, meski lebih baru dalam politik tingkat nasional, sudah menunjukkan bahwa dengan kesederhanaan dan kerja keras, dia bisa menghadapi segala tantangan politik dan sosial dengan cara yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Keduanya sudah sangat berpengalaman. Mereka tahu betul bagaimana menghindari narasi-narasi yang dipelintir oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah. Kita seringkali melihat upaya-upaya untuk menjatuhkan citra mereka, baik itu lewat isu pribadi, politik, atau bahkan menggunakan permainan manipulatif. Itu adalah upaya yang sangat rendah, yang mungkin lebih mirip dengan taktik politik tingkat kampung yang memang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dan menciptakan polarisasi. Yang menarik, meski banyak tantangan, keduanya tetap fokus pada tujuan besar, membangun negara ini. Mereka mengerti bahwa Indonesia tidak bisa maju dengan cara yang terpecah belah. SBY dan Jokowi tahu benar bahwa pemecah belah hanya akan membuat kita semakin jauh dari cita-cita besar. Jangan lupa, mereka berdua bukan hanya politikus, tapi juga negarawan yang lebih besar dari sekadar permainan politik sesaat. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin memecah belah dengan narasi yang menyesatkan, itu adalah taktik yang harus kita lawan bersama. Mereka hanya ingin melihat kita terpecah, sementara kita tahu bahwa bangsa ini lebih kuat saat bersatu. Prabowo sebagai calon pemimpin yang datang dengan visi besar untuk negara ini, juga paham betul bahwa politik bukan tentang menghancurkan satu sama lain, tapi tentang bagaimana bekerja sama demi Indonesia yang lebih baik. SBY dan Jokowi sudah menunjukkan bahwa mereka bisa menjaga Indonesia tetap bersatu. Bahkan dengan perbedaan pendapat, mereka tahu bahwa ada yang jauh lebih penting, yaitu masa depan Indonesia. Mari kita jangan terjebak dalam permainan politik yang merusak, dan justru fokus pada bagaimana kita bisa terus maju bersama, dengan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya berpikir tentang dirinya, tapi tentang rakyat dan bangsa. Kita lihat sekarang, dalam situasi politik yang terus berkembang, ada banyak pihak yang masih berusaha memainkan isu-isu sensitif untuk mengadu domba antara para pemimpin. Mereka menggunakan cara-cara yang sangat tidak sehat untuk menciptakan narasi yang menyesatkan, bahkan sampai menggunakan politik identitas atau isu-isu pribadi yang nggak relevan dengan kepentingan bangsa. Tapi, lihat bagaimana Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Joko Widodo tidak terjebak dalam permainan itu. Mereka tahu benar bahwa di atas segalanya yang paling penting adalah menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka sudah tahu betul bahwa cara terbaik untuk menghadapi hal-hal semacam itu bukan dengan merespon balik dengan emosional atau defensif, tapi dengan fokus pada pekerjaan mereka sebagai pemimpin yang benar-benar peduli dengan masa depan Indonesia. Mereka juga sadar bahwa suara rakyat itu mutlak. Mereka berdua sudah terpilih langsung oleh rakyat dan tahu betul bagaimana cara bekerja dengan rakyat, bukan hanya untuk mereka. Ketika ada pihak yang mencoba mengalihkan fokus dengan cara-cara destruktif, itu justru hanya mengungkapkan betapa dangkalnya upaya mereka dalam mengelola politik. Karena seharusnya kita semua sadar bahwa politik itu bukan tentang merusak, bukan tentang membangun narasi kebencian atau permusuhan.